Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat walafiat ya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, zahir maupun batini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi kita belajar tentang nahu dan juga sorof. Dan bahasan kita hari ini adalah tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan ataupun suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, itu adalah pengertian dari fi'il mudhari. Adapun cara mengubah fi'il madi menjadi fi'il mudhari itu adalah dengan menambahkan huruf mudhora'ah yaitu alif, nun, ya, dan ta ataupun dikumpulkan di kata anaitu. Contohnya doroba jadi yadribu ataupun nadribu ataupun tadribu ataupun adribu. Nah, itu contohnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam membentuk fi'il mudhari ini tidak hanya menambahkan huruf mudhorah saja, tetapi ada beberapa ketentuan lainnya yang mana ada yang menghilangkan huruf, ada juga yang mengubah harokatnya. Ketentuan yang pertama, pada fi'il tsulasi ataupun fi'il yang hurufnya itu ada 3, maka difathahkan huruf mudhora'ahnya, disukunkan fa-nya dan berharokat ainnya. Nah, dalam pengembangannya ini ada beberapa macam. Pertama, dari kata fa'ala. Ini ada yang yaf'alu, ada juga yang yaf'ilu, ada juga yang yaf'ulu. Ini perbedaannya terletak di huruf ainnya. Ada yang fathah, ada yang kasrah, dan juga ada yang dhammah. Kemudian dari kata fa'ila, huruf ainnya itu berharokat kasrah. Ini fi'il mudhari'nya ada yang yaf'alu, ada juga yang yaf'ilu, dan tidak ada yaf'ulu. Jadi gak mungkin kita menemukan di dalam bahasa Arab fa'ila yaf'ulu, gak mungkin. Nah, dari pola itu gak ada ya. Kemudian kalau fi'il madinya fa'ula, maka sudah pasti fi'il mudhari'nya itu yaf'ulu. Polanya seperti itu. Kita ambil contoh ya dari ke-6 pola ini. Fa'ala yaf'alu. Kita fokusnya ke huruf ainnya ya. Fathah, fathah. Contohnya, fathah yaftahu, nasya'a yansya'u. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya, jalasa yajlisu, doroba yadribu. Ketiga, fa'ala yaf'ulu. Contohnya, kataba yaktubu, dakhala yadkhulu. Fa'ila yaf'alu. Ini alima ya'lamu. Ba'isa yab'asu. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu. Nah, contoh mauzunnya hasiba yahsibu, waritha yarithu. Nah, yarithu ini teman-teman asalnya yaurithu, karena ada huruf ilatnya maka wawunya dihilangkan. Waritha yaurisu menjadi warisa yarithu. Kemudian yang terakhir fa'ula yaf'ulu. Ini ainnya keduanya dhammah. Contohnya hasuna yahsunu, kaburo yakburu. Nah, itu adalah teman-teman contoh-contoh pola dari fi'il tsulasi dan juga fi'il mudhari'nya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih kita mengetahui bahwa kalau kata ini fi'il mudhari'nya itu begini gitu. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus banyak baca. Pertama, banyak baca kamus, banyak baca juga di Al-Quran, karena kita menemukan oh ini ada fi'il mudhari, oh mungkin ini asalnya begini, oh fi'il madinya begini. Nah, biasanya kalau kita sering baca kita akan menemukan pola-pola dari
fiil sulasi ini. Yang kedua, apabila fiil madinya terdiri dari 4 huruf, maka didomahkan huruf mudhora'ahnya dan dikasrohkan huruf kedua terakhirnya. Ingat, huruf mudhora'ahnya didomahkan, huruf kedua terakhirnya dikasrohkan. Contoh polanya, fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya qatala yuqatilu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini fiil mudhari'nya yuqatilu, yufa'ilu, didomahkan huruf ya-nya huruf mudhari'ah, kemudian huruf kedua terakhir huruf ta itu dikasrohkan. Contoh pola yang lainnya yang 4 huruf, fa'ala yufa'ilu dengan tasdidnya. Kalau tasdid berarti hurufnya dihitung 2 ya. Nah, contoh mauzunnya sallama yusallimu. Nah, huruf mudhari'ahnya didomahkan, huruf kedua terakhirnya dikasrohkan. Ketentuan berikutnya, apabila pada bentuk madhinya diawali tak tambahan, maka fa dan ainnya difathahkan. Ingat, huruf ta-nya itu di sini adalah tambahan, bukan yang asli banget tapi tambahan. Contoh wazan yang ada ta-nya. Tafa'ala. Ya, fiil mudhari'nya yatafa'alu. Contoh mauzunnya taba'ada yataba'adu. Ingat, kata yang sebanding dengan fa dan ainnya itu difathahkan. Kemudian contoh wazan yang lainnya. Tafa'ala yatafa'alu. Contoh mauzunnya takallama yatakallamu. Ini difathahkan ya, fa dan juga ainnya. Ketentuan berikutnya, apabila pada fi'il madhi terdapat hamzah tambahan, ingatnya hamzahnya hamzah tambahan, bukan huruf asli, maka pada bentuk mudhari dibuang hamzahnya. Contohnya, af'ala yuf'ilu, mauzunnya adkhala yudkhiluna. Hamzahnya dibuang kan ya. Asalnya ada hamzahnya, kemudian hamzahnya dibuang. Contoh yang lainnya, istaf'ala yastaf'ilu. Contoh mauzunnya istaghfaro yastaghfiru. Nah, ini kan juga ada hamzahnya. Di fi'il mudhari'nya hamzahnya dihilangkan. Selanjutnya, apabila pada bentuk madhinya itu diawali hamzah tambahan dan hurufnya lebih dari 4, ingat. Hurufnya itu lebih dari 4, awalnya ada hamzah tambahan, maka ainnya itu harus dikasrohkan. Ain di wazannya ya. Contohnya, ifta'ala, maka sudah pasti mudhari'nya adalah yafta'ilu. Ingat ke kaidah yang pertama, kalau ada hamzah itu dihilangkan ya. Ifta'ala yafta'ilu. Contoh mauzunnya ijtama'a yajtami'u. Mimnya itu kan sebanding dengan ainnya. Ya, berarti dikasrohkan. Contoh yang lainnya, istaf'ala yastaf'ilu. Mauzunnya istakhraja yastakhriju. Ro-nya ini sebanding dengan ain, berarti dikasrohkan di bentuk fi'il mudhari'nya. Itulah teman-teman sekilas pembahasan tentang fi'il mudhari dan juga cara-cara membentuk fi'il mudhari dari fi'il madhi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.